Hampir di setiap saat aku mulai duduk dan ngerjain skripsi, aku ngomong ke diriku sendiri, oh shit, I don't wanna do this, but I'll do it anyway. Halo semua, kembali lagi denganku Kelvin V Fortuna. Di video ini aku akan membahas cara mendapatkan motivasi untuk ngerjain skripsi. Cara yang aku sampaikan ini merupakan cara yang sudah saya terapkan secara pribadi, dan alhamdulillah aku berkesempatan untuk menyelesaikan skripsiku di semester 7. Pada awal aku ngerjain skripsi, aku hanya ngerjain skripsi pada hari aku memiliki motivasi. Ada hari di mana aku memiliki motivasi, dan ada hari di mana aku tidak memiliki motivasi. Dalam seminggu mungkin cuma ada 1 atau 2 hari yang aku benar-benar memiliki motivasi untuk ngerjain skripsi. Sisanya aku nggak ada motivasi, dan aku nggak ngerjain skripsi sama sekali. Dan seiring berjalannya waktu, aku mulai menyadari, jika aku hanya mengerjakan skripsi di hari yang aku memiliki motivasi, maka progres skripsiku akan berjalan sangat lambat. Sedangkan aku sendiri tidak ingin lama-lama ngerjain skripsi, karena skripsi ini juga menjadi beban pikiran yang cukup berat untukku. Jadi aku ingin cepat-cepat menyelesaikan skripsi, supaya aku bisa hidup tenang dan bisa bebas dari pikiran skripsi. Di video ini aku akan membagikan 2 hal yang aku lakukan untuk memaksa diriku mengerjakan skripsi, dan aku harap teman-teman dapat memperoleh manfaat dari video ini. Jadi bagaimana sih caranya mendapatkan motivasi untuk ngerjain skripsi? Cara yang pertama, teman-teman harus memahami bahwa untuk mulai ngerjain skripsi itu tidak harus memiliki motivasi. Ya, kalian bisa mengerjakan skripsi tanpa motivasi, dan inilah kesalahan terbesarku di awal ngerjain skripsi, di mana aku menganggap bahwa untuk mengerjain skripsi maka aku harus memiliki motivasi. Dengan kata lain, motivasi merupakan prasyarat yang dibutuhkan untuk ngerjain skripsi, dan ini tidak benar. Tentu, ada hari di mana kita secara random memiliki motivasi untuk ngerjain skripsi, dan itu memang mendorong kita untuk ngerjain skripsi. Namun hari-hari tersebut sayangnya sangat jarang terjadi. Akhirnya aku mulai mencari tahu gimana sih caranya untuk mendapatkan motivasi untuk ngerjain sesuatu. Pelajaran terpenting yang saya dapatkan tentang motivasi itu berasal dari buku Motivation Myths, yang menjelaskan bahwa motivasi itu datang ketika kita berhasil membuat progres kecil dari apa yang kita kerjakan, yang selanjutnya itu akan menjadi motivasi untuk kita untuk mengerjakan tugas-tugas berikutnya. Contohnya gini, misalnya aku sekarang tahu bahwa aku harus ngerjain skripsi sekarang, tapi karena aku nggak memiliki motivasi, aku tetap memaksa diriku untuk ngerjain skripsi. Kemudian sering berjalannya waktu, 10 menit, 15 menit, aku mulai mendapatkan progres dari apa yang sudah aku kerjakan. Nah, progres tersebut akan menjadi kemenangan kecil bagi diriku, dan kemenangan kecil ini akan membuatku bahagia atas apa yang sudah aku kerjakan. Nah, kebahagiaan ini akan menjadi motivasi, menjadi dorongan untuk melakukan tugas-tugas berikutnya. Jadi motivasi itu bukan sesuatu yang ditunggu teman-teman, tapi sesuatu yang harus diraih. Oke, kita udah membahas mindset yang perlu diubah. Sekarang kita akan membahas teknisnya. Protokol yang kulakukan untuk memaksa diriku ngerjain skripsi ini. Protokol yang kulakukan ini disebut dengan deep work. Deep work sendiri merupakan suatu konsep dari buku Deep Work dari penulis Cal Newport. Aku mendefinisikan deep work ini sebagai melakukan suatu tugas yang sulit dalam jangka waktu yang lama tanpa distraksi. Nah, mengapa kita harus melakukan deep work? Karena dengan melakukan deep work, kita dapat menggunakan kapasitas diri kita secara maksimal, menggunakan kapasitas otak, kapasitas fokus kita secara maksimal. Jadi secara singkat, bagaimana sih caranya melakukan deep work ini? Yang pertama, kalian harus ngeblok waktu kalian 2 hingga 3 jam, dan aku menyarankan itu di pagi hari. Nah, kalian ngeblok waktu ini khusus untuk ngerjain skripsi. Nah, mungkin untuk kalian yang di awal-awal, mungkin kalian bisa coba dari 1 jam, dan lama-lama bertahap naik menjadi 2 hingga 3 jam. Yang kedua, kalian harus mematikan atau menghindari semua distraksi yang berpotensi untuk mengganggu deep work kalian. Jadi kalian harus memastikan bahwa kalian sudah mematikan semua notifikasi-notifikasi yang berpotensi untuk mendistraksi pekerjaan kalian. Kemudian kalian juga harus menghindari adanya handphone di meja kerja kalian atau di tempat kalian bekerja. Karena dengan adanya handphone di sekitar kita di saat kita melakukan sesuatu, itu akan menjadi godaan untuk kita untuk nge-scroll bermain HP atau bermain game. Jadi hindari untuk meletakkan HP di sekitar area bekerja kalian. Oke, mengapa distraksi itu berbahaya dan mengapa kita harus menghindari distraksi? Karena gini teman-teman, karena ketika kita sudah fokus mengerjakan sesuatu dalam waktu 30 menit, 1 jam, dan tiba-tiba ada distraksi, misalnya seperti notif aja, dan kalian membuka notif tersebut, itu akan membutuhkan waktu 23 menit untuk kembali recover ke posisi fokus awal tadi. Jadi, coba kalian bayangin berapa kali kalian terdistraksi saat mengerjakan sesuatu. Cara yang selanjutnya adalah dengan memulai. Ya, kalian harus memulai, walaupun dalam keadaan terpaksa.
Hampir di setiap saat aku mulai duduk dan ngerjain skripsi, aku ngomong ke diriku sendiri, oh shit, I don't wanna do this, but I'll do it anyway. Memang susah untuk memaksa diri kita duduk dan mulai ngerjain skripsi, tapi percayalah teman-teman, rasa susahnya itu hanya di awal-awal. Setelah kalian lama, 15 menit, 30 menit, itu kalian akan memasuki masa flow state, yang mana kalian akan enjoy dengan proses itu sendiri. Dan yang terakhir adalah kerjakan bagian yang paling sulit. Ya, kerjakan bagian yang paling kalian hindari. Kenapa demikian? Karena dengan kalian mengerjakan bagian paling sulit terlebih dahulu dan kalian berhasil mengerjakan hal tersebut, itu akan membuat kalian lebih percaya diri dan lebih mudah untuk mengerjakan bagian-bagian yang lainnya. Dan tips terakhir yang dapat kalian pertimbangkan adalah minum kopi. Ya, minum kopi sendiri saya lakukan secara personal ketika akan melakukan deep work, dan alasannya adalah karena dengan minum kopi ini akan membuat kita lebih terjaga, kan? Dan membuat kita akan lebih fokus dan lebih bersemangat dalam mengerjakan skripsi. Oke, itulah video singkat gimana cara mendapatkan motivasi untuk ngerjain skripsi. Saya Kelvin Dwi Fortuna. Sampai jumpa di video berikutnya.